Saat syukuran rumah baru, ibu mertuaku menelpon berkata, "Kamu tak usah ikut datang ke sini, suruh suamimu saja. Kamu itu hanya bikin malu." Bentak ibu mertuaku. Setelah aku membelikannya sebuah rumah dengan uangku sendiri. Aku hanya menjawab, "Baiklah Bu." Dan aku mulai menjalankan rencanaku. 1 jam kemudian, ibu mertuaku menangis histeris menelponku. Ternyata rencanaku berhasil. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu terasa berbeda bagi Adele. Udara terasa dingin menyentuh kulit wajahnya saat ia berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Tangannya dengan cekatan merapikan lipatan hijab yang membalut kepalanya. Hari ini adalah hari yang sangat penting. Sebuah acara syukuran rumah baru akan digelar. Rumah mewah berlantai 3 dengan pilar tinggi dan taman luas yang baru saja selesai dibangun. Adele menatap pantulan dirinya di cermin. Ia tampak tenang. Wajahnya tidak menunjukkan riasan berlebihan. Ia lebih suka tampil apa adanya. Namun di balik ketenangan itu ada sebuah rencana besar yang sudah ia susun dengan sangat matang. Ia melirik jam tangan di pergelangan tangan kirinya. Waktu menunjukkan pukul 9 pagi. Acara syukuran itu akan dimulai tepat pada pukul 10. Tamu undangan sudah pasti mulai berdatangan. Langkah kaki terdengar dari arah pintu kamar. Anjar suaminya masuk dengan tergesa-gesa. Pria itu sudah rapi dengan setelan kemeja mahal yang dibelikan oleh Adele bulan lalu. Anjar sibuk menyemprotkan minyak wangi ke leher dan pergelangan tangannya. Ia sama sekali tidak menoleh ke arah Adele. Fokusnya hanya pada penampilannya sendiri. Adele diam saja memperhatikan tingkah suaminya dari pantulan cermin. Tidak ada senyum di wajah Anjar. Tidak ada sapaan hangat. Sikap dingin Anjar sudah menjadi makanan sehari-hari bagi Adele. Namun hari ini Adele merasa muak melihat semuanya. Kesabaran yang ia pupuk selama ini sudah mencapai batas akhir. Tiba-tiba dering telepon memecah keheningan kamar. Ponsel Adele yang tergeletak di atas meja rias berbunyi nyaring. Layar ponsel itu menampilkan nama penelepon. Ibu Ratmi. Ibu mertuanya. Adele menghela napas pelan sebelum meraih ponsel tersebut. Ia menggeser layar untuk menjawab panggilan dan menempelkan benda pipih itu ke telinganya. Belum sempat Adele mengucapkan salam, suara lantang dari seberang sana sudah lebih dulu menyambar pendengarannya. "Kamu tak usah ikut datang ke sini. Suruh Anjar saja yang datang. Kamu itu hanya bikin malu keluarga. Pakaianmu kampungan dan sikapmu tidak pantas bersanding dengan teman-temanku." Suara Ibu Ratmi terdengar sangat kasar dan merendahkan. Adele tidak terkejut. Kalimat hinaan seperti itu sudah sering ia dengar sejak hari pertama ia menikah dengan Anjar. Adele menarik napas panjang. Ia mencoba menjaga nada suaranya agar tetap datar. "Baiklah Bu." Hanya 2 kata itu yang keluar dari bibir Adele. Ia tidak melawan. Ia tidak menangis. Ia bahkan tidak mencoba membela diri. Ibu Ratmi langsung mematikan panggilan secara sepihak. Terdengar bunyi putus dari ponsel Adele. Anjar yang berdiri tidak jauh dari Adele rupanya mendengar percakapan singkat itu. Pria itu menghentikan aktivitasnya merapikan kerah kemeja. Ia berjalan menghampiri Adele dengan wajah tanpa dosa. Matanya menatap tajam ke arah Adele. Ia merebut kunci kendaraan mewah yang tergeletak di atas meja rias tepat di sebelah ponsel Adele. "Ibu benar Adele. Kamu sebaiknya diam saja di rumah. Teman-teman arisan ibu semuanya orang penting. Kalau kamu ikut datang nanti kamu malah salah tingkah dan membuat aku malu. Biar aku saja yang mewakili keluarga kita. Kamu tunggu saja di sini sampai acara selesai." Anjar mengucapkan kata-kata itu dengan sangat lancar seolah-olah ia sedang menasihati anak kecil. Adele menatap mata Anjar dalam-dalam. Tidak ada kilat cinta di mata suaminya itu. Yang ada hanya arogansi dan kesombongan palsu. Anjar merasa berkuasa karena ia merasa memiliki segalanya. Padahal semua yang Anjar pakai dari ujung kepala sampai ujung kaki adalah hasil keringat Adele. Kemeja, sepatu, jam tangan, bahkan kendaraan mewah yang kuncinya baru saja ia rampas adalah milik Adele. "Silakan berangkat Mas. Hati-hati di jalan." Adele menjawab dengan suara yang sangat tenang. Ketenangan Adele justru membuat Anjar merasa di atas angin. Anjar tersenyum sinis lalu membalikan badan dan melangkah keluar kamar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Suara pintu kamar ditutup dengan cukup keras. Beberapa saat kemudian terdengar suara mesin kendaraan menyala dan perlahan menjauh dari halaman rumah. Adele berdiri mematung selama beberapa detik.
Ia memastikan suaminya benar-benar sudah pergi. Setelah suasana rumah menjadi sunyi, Adele berjalan menuju meja kerjanya yang terletak di sudut ruangan. Ia membuka laptop canggih miliknya. Jari-jarinya dengan lincah mengetikkan kata sandi untuk masuk ke dalam sistem. Layar laptop langsung menampilkan sebuah program dengan berbagai macam grafik dan indikator. Program itu adalah pusat kendali rumah pintar. Rumah mewah yang sedang dijadikan tempat syukuran oleh Ibu Ratmi. Rumah itu sepenuhnya terintegrasi dengan teknologi canggih. Mulai dari sistem keamanan pencahayaan sirkulasi udara sampai perangkat hiburan, semuanya bisa dikendalikan dari jarak jauh melalui laptop Adele. Adele merancang sistem ini sendiri. Ia memastikan tidak ada satu orang pun yang tahu tentang akses rahasia ini termasuk Anjar. Adele menatap layar laptop dengan tatapan dingin. Sebuah senyum tipis mengembang di bibirnya. Senyum yang menyiratkan kepuasan dan antisipasi. Waktu mulai berjalan. 1 jam dari sekarang. Nikmatilah 1 jam terakhir kesombongan kalian. Adele bergumam pelan pada dirinya sendiri. Ia mengarahkan panah penunjuk ke menu utama dan mulai mengatur beberapa pengaturan. Ia memastikan kamera keamanan tersembunyi di setiap sudut rumah mewah itu aktif dan mengirimkan siaran langsung ke layar laptopnya. Adele bisa melihat kesibukan di rumah itu. Dekorasi mewah sudah terpasang. Meja-meja bundar ditutupi taplak kain sutra. Berbagai macam bunga segar menghiasi ruangan. Tamu undangan mulai berdatangan dengan pakaian mewah dan perhiasan mencolok. Di tengah keramaian itu, Adele melihat sosok Ibu Ratmi. Ibu mertuanya itu tampak sangat sibuk menyambut tamu. Wajah Ibu Ratmi berseri-seri. Ia tertawa lebar sambil memamerkan sudut-sudut ruangan kepada teman-teman arisannya. Ibu Ratmi tampak sangat bangga. Ia bersikap seolah-olah rumah itu dibangun dengan uangnya sendiri. Adele merasa muak melihat pemandangan itu, namun ia harus menahan diri. Waktunya belum tiba. Adele mengingat kembali bagaimana rumah itu bisa dibeli. Ia mengeluarkan uang tunai dari rekening pribadinya untuk melunasi seluruh biaya pembangunan dan pembelian tanah. Ia membeli rumah itu atas nama perusahaannya. Anjar dan Ibu Ratmi sama sekali tidak tahu menahu tentang hal ini. Mereka mengira rumah itu adalah hasil keuntungan bisnis Anjar yang sebenarnya tidak pernah ada. Anjar hanyalah direktur boneka di sebuah perusahaan fiktif yang sengaja Adele buat untuk menjaga gengsi suaminya. Kini semuanya akan segera berakhir. Adele sudah lelah bermain sandiwara. Ia sudah muak dengan penghinaan dan pengkhianatan. Ia akan menggunakan rumah itu sebagai panggung utama untuk menghancurkan kesombongan Ibu Ratmi dan Anjar. Adele memeriksa kembali koneksi internet dan memastikan semua perintah yang ia masukkan ke dalam sistem rumah pintar siap dieksekusi. Ia menyandarkan punggungnya di kursi. Matanya tidak lepas dari layar laptop. Ia menunggu dengan sabar. Menunggu saat yang paling tepat untuk melepaskan serangan pertamanya. Detik demi detik berlalu. Jarum jam terus berputar mendekati waktu yang ditentukan. Badai besar akan segera menghantam keluarga yang penuh kepalsuan itu. Adele masih terus memantau pergerakan dari kamera keamanan. Ia melihat Anjar akhirnya tiba di lokasi. Pria itu turun dari kendaraan mewah dengan gaya bak seorang raja. Beberapa tamu yang sedang berdiri di teras depan segera menghampiri Anjar dan memberikan ucapan selamat. Anjar menjabat tangan mereka dengan senyum lebar yang sangat dibuat-buat. Ia merapikan jasnya berulang kali memastikan semua orang melihat merek mahal yang menempel di sana. Adele menggelengkan kepalanya pelan. Kelakuan suaminya sungguh tidak tertolong. Layar laptop kini menampilkan sudut ruang tamu utama. Ibu Ratmi sedang berdiri di tengah-tengah sekelompok wanita paruh baya. Mereka adalah geng sosialita yang selalu menjadi kebanggaan Ibu Ratmi. Adele bisa mendengar suara mereka melalui mikrofon tersembunyi yang terpasang di langit-langit ruangan. Kualitas audionya sangat jernih sehingga setiap kata yang diucapkan terdengar jelas di telinga Adele. Wah, rumahmu luar biasa sekali, Ratmi. Desainnya sangat mewah. Pasti habis biaya banyak ya? Salah seorang wanita bersuara cempreng bertanya sambil mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru ruangan. Ibu Ratmi tertawa bangga. Ah, tidak seberapa. Ini semua berkat kerja keras anakku Anjar. Dia memang pengusaha sukses. Bisnisnya sedang meroket. Makanya dia sengaja membangun istana ini untuk ibunya tercinta. Ibu Ratmi menjawab dengan nada sombong yang sangat kental. Lalu di mana istrimu Anjar? Kok tidak kelihatan dari tadi? Wanita lain ikut bertanya. Ibu Ratmi langsung mengubah ekspresi wajahnya. Ia mendengus kesal dan memutar bola matanya. Jangan sebut-sebut wanita itu. Dia sedang tidak enak badan jadi aku suruh istirahat di rumah lama. Lagi pula kalau dia kesini aku takut dia malah membuat malu. Kalian tahu sendiri kan latar belakangnya seperti apa.
Orang kampung yang tidak mengerti tata krama. Untung saja anakku berbaik hati mau menikahinya. Ibu Ratmi menyebarkan kebohongan tanpa rasa bersalah sedikit pun. Adele yang mendengar semua itu dari balik layar laptop hanya tersenyum sinis. Ia tidak merasa sakit hati. Ia justru merasa kasihan melihat betapa rendahnya moral ibu mertuanya itu. Ibu Ratmi rela menjelek-jelekan menantunya sendiri demi mendapatkan pujian dan pengakuan dari teman-temannya. Adele mencatat semua percakapan itu dalam ingatannya. Ia akan menggunakan setiap kata yang keluar dari mulut Ibu Ratmi sebagai senjata untuk membalikan keadaan. Waktu terus berjalan. Para tamu mulai diarahkan untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan. Meja panjang di ruang makan dipenuhi dengan berbagai macam makanan mewah hasil olahan koki profesional. Adele tahu persis berapa biaya yang dihabiskan untuk memesan makanan itu karena ia sendiri yang mentransfer uangnya. Namun ia tidak peduli. Uang baginya bukan masalah. Yang terpenting adalah rencana besarnya berjalan lancar. Adele membuka sebuah tempat penyimpanan file khusus di dalam laptopnya. Tempat penyimpanan itu berisi dokumen-dokumen penting yang akan ia gunakan untuk memberikan pukulan telak kepada Ibu Ratmi dan Anjar. Ada salinan sertifikat rumah atas nama perusahaannya, bukti transfer pembayaran dan beberapa dokumen legal lainnya. Semua bukti itu sudah tersusun rapi dan siap untuk ditampilkan di layar televisi raksasa yang ada di ruang tamu rumah mewah tersebut. Selain dokumen rumah, Adele juga membuka sebuah file rahasia yang ia dapatkan dari tim investigasi pribadinya. File itu berisi bukti-bukti perselingkuhan Anjar. Foto-foto Anjar sedang bermesraan dengan seorang wanita muda di berbagai tempat mewah. Wanita itu bernama Vanira. Adele mengetahui identitas Vanira beberapa minggu yang lalu. Yang membuat Adele semakin muak adalah fakta bahwa Vanira hadir di acara syukuran itu. Adele melihat sosok Vanira di layar laptop. Wanita muda itu sedang duduk di sudut ruangan tersenyum manis ke arah Anjar yang curi-curi pandang kepadanya. Adele menarik napas panjang dan menghembuskannya perlahan. Dadanya terasa sesak namun bukan karena cemburu. Ia merasa sesak karena melihat betapa busuknya kebohongan yang menyelimuti pernikahan ini. Ia telah memberikan segalanya untuk Anjar dan keluarganya, namun balasan yang ia terima hanyalah pengkhianatan dan penghinaan. Adele membulatkan tekadnya. Tidak ada lagi kata maaf. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Hari ini ia akan menghancurkan segalanya hingga tidak tersisa. Adele melirik jam di sudut kanan bawah layar laptop. Sisa waktu tinggal 30 menit sebelum kejadian besar dimulai. Ia mengambil ponselnya dan mengetikkan sebuah pesan singkat. Pesan itu ia kirimkan kepada seseorang yang sangat penting dalam rencana ini. Seseorang yang akan menjadi pengantar kabar buruk bagi Ibu Ratmi. Setelah pesan terkirim, Adele meletakkan kembali ponselnya di atas meja. Ia menyilangkan kedua lengannya di depan dada, menatap tajam ke arah layar laptop menunggu pertunjukan utama dimulai. Jauh sebelum hari syukuran ini terjadi, Adele adalah sosok wanita karir yang sangat tertutup mengenai kehidupan pribadinya. Ia membangun perusahaan propertinya dari nol. Berawal dari bisnis jual beli tanah skala kecil, Adele dengan kecerdasannya dan insting bisnis yang tajam berhasil mengembangkan perusahaannya menjadi raksasa properti yang disegani. Ia memiliki banyak aset bernilai tinggi di berbagai kota besar. Namun Adele memilih untuk hidup sederhana. Ia tidak suka memamerkan kekayaannya. Penampilannya selalu biasa saja. Ia lebih nyaman menggunakan kendaraan umum daripada sopir pribadi saat bepergian untuk urusan di luar pekerjaan. Sikap sederhana inilah yang membuat Anjar tertipu. Saat pertama kali mereka bertemu, Anjar mengira Adele adalah seorang pegawai kantoran biasa. Anjar mendekati Adele dengan segala macam rayuan manis. Ia menunjukkan perhatian yang luar biasa. Adele yang saat itu sedang lelah dengan kerasnya dunia bisnis merasa menemukan tempat bersandar. Ia menerima cinta Anjar dengan tulus. Ia memutuskan untuk menikah dengan Anjar dan merahasiakan identitas aslinya sebagai pemilik perusahaan besar. Adele ingin Anjar mencintainya apa adanya, bukan karena harta kekayaannya. Namun harapan Adele hancur berkeping-keping setelah pernikahan berlangsung. Sifat asli Anjar dan keluarganya mulai terlihat. Anjar ternyata adalah pria pemalas yang lebih suka menghabiskan waktu bersenang-senang daripada bekerja keras. Ibu Ratmi, ibu mertuanya, adalah wanita gila harta yang sangat memuja gaya hidup mewah. Ibu Ratmi seringkali membanding-bandingkan Adele dengan menantu teman-temannya yang berasal dari keluarga kaya. Ibu Ratmi tidak pernah tahu bahwa uang yang selama ini menopang gaya hidup keluarganya berasal dari kantong Adele. Adele seringkali diam-diam menutupi utang-utang Anjar. Ia membelikan kendaraan mewah atas nama Anjar agar suaminya itu tidak merasa rendah diri. Ia bahkan membangunkan rumah mewah ini dengan alasan bahwa itu adalah hadiah dari tempat kerjanya. Semua kebaikan Adele dibalas keburukan.
Anjar dan Ibu Ratmi semakin menjadi-jadi. Kesombongan mereka semakin tinggi menyentuh langit. Puncak kekesalan Adel terjadi beberapa hari yang lalu. Ia menemukan sebuah dokumen tagihan pinjaman di laci meja kerja Anjar di rumah lama mereka. Adel membaca dokumen itu dengan teliti. Jantungnya berdegup kencang saat melihat nama yang tercantum di sana. Ibu Ratmi meminjam uang dalam jumlah yang sangat besar kepada pihak ilegal. Yang membuat Adel murka adalah jaminan yang digunakan oleh Ibu Ratmi. Wanita tua itu menggunakan data pribadi Adel untuk mendapatkan pinjaman tersebut. Ibu Ratmi rupanya menemukan salinan kartu identitas Adel dan memalsukan beberapa dokumen untuk mencairkan dana. Uang pinjaman itu digunakan oleh Ibu Ratmi untuk membeli perhiasan mewah, tas bermerek dan membiayai acara syukuran rumah baru ini agar terlihat megah di mata teman-teman arisannya. Ibu Ratmi sama sekali tidak memikirkan akibat dari perbuatannya. Ia menjerumuskan menantunya sendiri ke dalam masalah utang piutang yang sangat berbahaya. Penemuan dokumen itu menjadi titik balik bagi Adel. Rasa cintanya kepada Anjar mati seketika. Rasa hormatnya kepada Ibu Ratmi menguap tanpa sisa. Adel menyadari bahwa ia hidup bersama parasit yang akan terus menghisap darahnya sampai kering. Adel segera menghubungi tim pengacaranya. Ia memberikan perintah tegas untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua aset dan transaksi keuangan yang melibatkan Anjar dan Ibu Ratmi. Hasil pemeriksaan tim pengacara sungguh mengejutkan. Tidak hanya masalah utang ilegal, Adel juga menemukan aliran dana yang mencurigakan dari rekening bersama mereka ke sebuah rekening tak dikenal. Setelah ditelusuri lebih lanjut, rekening itu ternyata milik Vanira. Anjar selama ini diam-diam mentransfer sejumlah uang yang cukup besar untuk membiayai gaya hidup Vanira. Adel mengumpulkan semua bukti perselingkuhan itu, mulai dari bukti transfer foto-foto rahasia sampai rekaman kamera pengawas di beberapa tempat. Kini Adel duduk dengan tenang di depan laptopnya. Ia memegang kendali penuh atas nasib Anjar dan Ibu Ratmi. Di layar laptop Adel melihat para tamu undangan sudah mulai menyantap hidangan. Suasana ruang makan sangat riuh dengan tawa dan obrolan. Ibu Ratmi berjalan dari meja ke meja memastikan semua tamunya merasa puas. Adel melihat Ibu Ratmi memamerkan kalung berlian besar yang melingkar di lehernya. Kalung itu dibeli dengan uang pinjaman ilegal yang menggunakan nama Adel. Adel mengambil ponselnya dan menelepon ketua tim pengacaranya. Panggilan langsung tersambung pada nada dering pertama. "Halo Bapak Bima. Bagaimana persiapannya?" Adel bertanya dengan suara datar. "Semua sudah siap Bu Adel. Tim kami sudah berada di posisi masing-masing. Petugas keamanan juga sudah bersiaga di sekitar area perumahan. Kami tinggal menunggu perintah dari Ibu untuk bergerak." Suara berat Bima terdengar dari seberang telepon. "Bagus. Aktifkan penarikan aset sekarang juga. Kirimkan surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja kepada Anjar dan blokir semua kartu kredit yang terhubung dengan rekening utama. Pastikan juga pihak penagih utang sudah mendapatkan akses masuk ke lingkungan perumahan. Jangan biarkan satupun tamu keluar dari rumah itu sebelum pertunjukan selesai." Adel memberikan instruksi dengan sangat jelas dan tegas. "Baik Bu Adel. Perintah segera dilaksanakan. Kami akan memastikan semuanya berjalan sesuai rencana." Bima menutup telepon. Adel meletakkan ponselnya dan kembali menatap layar laptop. Ia tersenyum puas melihat pergerakan di layar. Roda penghancuran sudah mulai berputar. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Adel mengetikkan beberapa baris kode pada sistem rumah pintar. Ia mempersiapkan jebakan pertama yang akan mengejutkan semua orang di rumah itu. Adel memilih sebuah file rekaman suara dari foldernya. Rekaman itu adalah percakapan rahasia antara Ibu Ratmi dan Anjar yang berhasil disadap oleh Adel beberapa minggu yang lalu. Dalam rekaman itu, Ibu Ratmi dengan jelas merencanakan cara untuk menyingkirkan Adel setelah rumah baru itu resmi menjadi milik mereka. Ibu Ratmi menyuruh Anjar untuk menceraikan Adel dan mengusirnya tanpa memberikan uang sepeser pun. Adel menghubungkan file rekaman itu dengan sistem audio utama rumah. Ia mengatur tingkat suara maksimal. Ia memastikan suara dari alat pengeras akan terdengar menggelegar ke seluruh penjuru ruangan, mengalahkan suara musik latar yang sedang diputar. Adel menekan tombol pada alat pengendali. Ia menunggu momen yang tepat saat Ibu Ratmi sedang menjadi pusat perhatian. Di layar laptop Adel melihat Ibu Ratmi sedang berdiri di depan layar televisi raksasa di ruang tamu. Ibu Ratmi meminta perhatian para tamu. Ia memegang sebuah gelas berisi minuman ringan dan mengangkatnya tinggi-tinggi. "Perhatian semuanya. Mari kita bersulang untuk rumah baru ini. Semoga rumah ini membawa berkah dan kebahagiaan bagi keluarga kami tercinta." Ibu Ratmi berteriak lantang dengan senyum mengembang. Semua tamu ikut mengangkat gelas mereka. Anjar berdiri di samping ibunya sambil merangkul pundak Ibu Ratmi.
Mereka berdua tampak seperti potret keluarga yang paling bahagia dan sempurna di dunia. Sekarang adalah waktunya. Adele menekan tombol pada layar laptopnya. Seketika itu juga musik latar di rumah mewah itu berhenti mendadak. Suasana menjadi hening selama beberapa detik. Para tamu saling pandang dengan bingung. Ibu Ratmi menurunkan gelasnya dengan dahi berkerut. Belum sempat ada yang bertanya, suara rekaman itu mulai bergema dari pengeras suara besar di sudut-sudut ruangan. Suaranya sangat jernih dan keras, seolah-olah orang yang berbicara sedang berdiri di tengah-tengah mereka. Anjar, kamu harus segera menceraikan wanita itu. Ibu sudah muak melihat wajahnya. Setelah surat rumah ini selesai diurus, kamu usir saja dia. Tidak usah beri uang sepeser pun. Biarkan dia kembali ke tempat asalnya. Kita sudah punya rumah mewah ini. Kamu bisa mencari istri yang jauh lebih berkelas, yang pantas bersanding dengan keluarga kita. Suara Ibu Ratmi dalam rekaman itu terdengar sangat kejam dan penuh kebencian. Semua tamu undangan mematung di tempat mereka berdiri. Mata mereka terbelalak menatap Ibu Ratmi. Suasana yang tadinya penuh tawa kini berubah menjadi tegang dan canggung. Ibu Ratmi pucat pasi. Tubuhnya bergetar hebat. Gelas di tangannya jatuh ke lantai hingga pecah berkeping-keping. Anjar melepaskan rangkulannya dari pundak sang ibu. Pria itu menoleh ke sekeliling dengan panik. Matikan suaranya. Siapa yang memutar rekaman itu? Matikan sekarang juga. Ibu Ratmi berteriak histeris sambil menutup kedua telinganya. Ia berlari ke arah layar pengendali di dinding, namun layar sentuhnya terkunci. Ia mengetuk-ngetuk layar itu dengan panik, namun rekaman suara itu terus berputar mempermalukan dirinya di hadapan puluhan teman arisannya. Adele yang menyaksikan kepanikan itu dari layar laptop merasa belum cukup puas. Ini baru pemanasan. Masih banyak kejutan lain yang sudah ia persiapkan. Adele kembali mengetikkan perintah di papan ketik laptopnya. Kali ini ia menargetkan sistem penerangan rumah. Ia akan membuat kegelapan menyelimuti kepalsuan yang selama ini dibangun oleh Ibu Ratmi dan Anjar. Adele menekan tombol eksekusi dengan kuat. Dalam hitungan detik seluruh lampu di rumah mewah itu padam secara bersamaan. Gelap gulita langsung menyergap. Suara jeritan kaget terdengar dari para tamu undangan. Kepanikan semakin menjadi-jadi. Ibu Ratmi terus berteriak-teriak ketakutan. Namun di tengah kegelapan itu layar televisi raksasa di ruang tamu menyala terang. Layar itu menggunakan sumber daya cadangan yang sudah diatur khusus oleh Adele. Cahaya dari layar televisi itu menjadi satu-satunya sumber penerangan di ruangan tersebut, menyorot tajam wajah pucat Ibu Ratmi. Layar itu menampilkan sebuah dokumen besar yang akan menghancurkan sisa harga diri wanita tua itu. Sebuah daftar panjang utang-utang ilegal beserta foto identitas yang dengan jelas menunjukkan wajah Ibu Ratmi. Kehancuran baru saja dimulai. Layar televisi raksasa itu menjadi satu-satunya sumber cahaya di ruang tamu yang mendadak gelap gulita. Cahaya terang dari layar menyorot tajam wajah-wajah para tamu yang mematung. Semua pandangan tertuju pada dokumen yang terpampang dengan ukuran sangat besar di dinding rumah mewah tersebut. Dokumen itu berisi daftar utang piutang ke pihak ilegal dengan jumlah nominal yang sangat mencengangkan. Tepat di bagian paling atas dokumen terdapat foto Ibu Ratmi yang sedang memegang kartu identitasnya dengan jelas. Keterangan di layar menyebutkan bahwa Ibu Ratmi telah meminjam dana menggunakan jaminan palsu dan data pribadi milik menantunya yang bernama Adele. Suara bisik-bisik mulai terdengar dari kerumunan tamu undangan. Suara yang awalnya penuh pujian kini berubah menjadi cemoohan yang tajam. Mereka menunjuk ke arah Ibu Ratmi yang berdiri kaku di depan layar televisi. Tubuh wanita parubaya itu bergetar hebat. Kalung berlian besar yang ia banggakan tadi kini terasa seperti rantai panas yang mencekik lehernya. Ia tidak bisa berkata-kata. Rahasia paling memalukan yang ia simpan rapat-rapat kini terbuka lebar di hadapan puluhan teman arisannya. Jadi semua kemewahan ini palsu. Dia berutang kemana-mana hanya untuk menggelar acara syukuran ini. Salah seorang tamu wanita berbisik cukup keras hingga terdengar oleh orang-orang di sekitarnya. Tamu-tamu lain mulai menanggapi dengan nada jijik dan marah. Mereka merasa tertipu dan dipermalukan karena hadir di acara yang didanai oleh uang kotor. Ibu Ratmi mencoba membuka mulutnya untuk menyangkal, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia menoleh ke arah Anjar dengan tatapan memelas meminta pertolongan. Anjar sendiri sedang dilanda kepanikan luar biasa. Ia berlari ke arah televisi raksasa itu dan berusaha mencabut kabel daya. Namun layar televisi itu tertanam di dalam dinding dan sumber listriknya tersembunyi di balik panel yang tidak bisa dibuka dengan tangan kosong. Anjar memukul-mukul tepi layar dengan frustrasi, namun usahanya sia-sia. Layar itu terus menampilkan bukti utang ibunya secara berulang-ulang. Tenang semuanya. Ini pasti salah paham. Ada orang jahat yang meretas sistem rumah kami.
Dokumen itu palsu. Ibu saya orang terhormat. Kita semua tahu keluarga kami kaya raya. Anjar berteriak berusaha mengendalikan situasi dan menutupi rasa malunya. Namun tidak ada satupun tamu yang mempercayai ucapan Anjar. Rekaman suara yang diputar sebelumnya ditambah dengan bukti nyata di layar sudah cukup untuk menghancurkan citra keluarga mereka hingga tak bersisa. Tamu-tamu itu tidak bodoh. Mereka bisa membedakan mana dokumen asli dan mana yang rekayasa. Rasa muak mulai menguasai mereka. Beberapa tamu undangan yang merasa tidak tahan lagi segera mengambil tas mewah mereka. Mereka memutuskan untuk meninggalkan ruangan itu secepat mungkin. Mereka tidak ingin terseret ke dalam masalah memalukan ini. Ayo kita pulang saja. Tidak ada gunanya berada di sini. Udara di rumah ini terasa kotor. Aku tidak mau berurusan dengan penipu. Ucap wanita yang sebelumnya paling memuji desain rumah Ibu Ratmi. Ia berjalan menuju pintu utama diikuti oleh beberapa temannya. Melihat hal itu Ibu Ratmi langsung berlari dan menahan lengan wanita tersebut. Jangan pergi. Acaranya belum selesai. Makanan masih banyak. Tolong tetap di sini. Aku bisa menjelaskan semuanya. Ibu Ratmi memohon dengan air mata yang mulai menetes membasahi pipinya. Harga dirinya sudah jatuh ke titik paling rendah. Wanita itu menepis tangan Ibu Ratmi dengan kasar. Menjelaskan apa lagi Ratmi? Semuanya sudah jelas. Kamu itu penipu. Aku akan memberitahu semua anggota arisan lain untuk mencoret namamu dari perkumpulan kita. Jangan pernah hubungi aku lagi. Ucapan itu bagaikan tamparan keras di wajah Ibu Ratmi. Status sosial yang ia bangun dengan kebohongan hancur berkeping-keping dalam hitungan menit. Ia terduduk lemas di lantai menangis terseduh-seduh meratapi nasibnya. Di kamarnya yang tenang Adel menyaksikan semua kehancuran itu melalui layar laptop dengan tatapan kosong. Hatinya tidak merasa kasihan sedikit pun. Ini adalah harga yang harus dibayar mahal oleh orang-orang yang menyakiti dan memanfaatkan kebaikannya. Adel melihat ke arah pintu keluar di layar. Para tamu sedang berbondong-bondong menuju halaman depan. Namun Adel belum selesai. Ia tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja sebelum pertunjukan utamanya benar-benar tuntas. Para tamu undangan yang berhasil keluar dari pintu utama bergegas menuju halaman depan rumah. Mereka berjalan setengah berlari ingin segera masuk ke kendaraan masing-masing dan meninggalkan tempat yang kini terasa seperti neraka bagi mereka. Namun langkah mereka terhenti secara mendadak saat tiba di depan gerbang utama. Gerbang besi yang menjulang tinggi itu tertutup rapat. Lampu indikator pada sistem kunci elektronik menyala terang menunjukkan bahwa pintu gerbang telah dikunci secara otomatis dari sistem pusat. Beberapa petugas keamanan yang disewa oleh Anjar berlarian menghampiri gerbang. Mereka menempelkan kartu akses berkali-kali namun sistem sama sekali tidak merespons. Kepanikan baru kembali melanda para tamu. Mereka mulai berteriak-teriak menuntut agar gerbang segera dibuka. Mereka merasa disandera di dalam rumah milik penipu. Buka gerbang ini. Kami ingin pulang. Anjar, apa maksud semua ini? Kamu mau menculik kami? Seorang tamu pria berteriak marah sambil menggedor-gedor besi gerbang. Anjar berlari menyusul ke halaman depan dengan wajah pucat pasi dan napas terengah-engah. Kemeja mahalnya kini basah oleh keringat dingin. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Sistem rumah pintarnya rusak. Tolong bersabar sedikit. Kami sedang berusaha memperbaikinya. Anjar mencoba berbohong lagi meskipun ia tahu betul ia tidak memiliki kendali sedikit pun atas rumah tersebut. Di saat kepanikan sedang memuncak terdengar suara mesin kendaraan yang sangat kasar mendekat dari arah luar jalan raya. Beberapa mobil bak terbuka berukuran besar berhenti tepat di depan gerbang utama yang terkunci. Puluhan pria berbadan besar dan tegap melompat turun dari kendaraan tersebut. Mereka mengenakan pakaian serba hitam dengan wajah yang garang dan mengintimidasi. Mereka adalah para penagih utang dari pihak ilegal yang selama ini dihindari oleh Ibu Ratmi. Adel yang mengawasi situasi dari kamera keamanan luar segera mengetikkan perintah pada laptopnya. Ia menonaktifkan kunci gerbang utama secara khusus hanya untuk membiarkan kelompok pria itu masuk. Gerbang besi raksasa itu perlahan bergeser terbuka dengan sendirinya menimbulkan suara decitan yang memecah ketegangan. Para tamu yang berdiri di dekat gerbang langsung mundur ketakutan. Mereka memberi jalan selebar-lebarnya kepada rombongan pria berbadan besar itu. Kelompok penagih utang itu melangkah masuk ke halaman rumah dengan langkah berat dan penuh ancaman. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria bertubuh paling besar yang membawa sebuah alat pengeras suara di tangannya. Pria itu menyalakan pengeras suara dan berteriak dengan lantang. Suaranya menggema ke seluruh area perumahan mengalahkan suara kepanikan para tamu. Keluar kamu. Bayar utangmu sekarang juga. Berani-beraninya kamu meminjam ratusan juta tapi kabur saat ditagih.
Jangan bersembunyi di rumah mewah ini. Kami tahu rumah ini bukan milikmu. Suara menggelegar dari alat pengeras itu membuat darah semua orang yang mendengarnya terasa beku. Para tamu undangan terdiam 1000 bahasa. Tubuh mereka menyusut ketakutan. Mereka tidak pernah berhadapan dengan orang-orang kasar seperti ini seumur hidup mereka. Ibu Ratmi yang masih berada di dalam ruang tamu mendengar namanya dipanggil dengan teriakan mengerikan itu. Ia merangkak menuju jendela kaca dan mengintip ke arah luar. Melihat puluhan penagih utang mengepung halaman rumahnya, tubuh Ibu Ratmi seketika lemas tak bertenaga. Rasanya seperti jantungnya berhenti berdetak. Ia benar-benar tersudut. Tidak ada lagi jalan keluar. Kebohongannya terungkap tuntas dan nyawanya kini terasa terancam. Anjar mencoba maju untuk menghadapi pemimpin penagih utang itu. Hei, siapa kalian? Kalian tidak bisa sembarangan masuk ke rumah saya. Saya akan menelepon polisi. Anjar memberikan ancaman kosong, berusaha terlihat berani meski kedua lututnya gemetar hebat. Pemimpin penagih utang itu hanya tertawa meremehkan. Telepon saja polisi. Kami juga ingin melaporkan ibumu atas tuduhan pemalsuan identitas untuk meminjam uang. Mana ibumu? Suruh dia keluar dan bayar utangnya atau kami akan menyita semua barang berharga di rumah ini. Anjar terdiam kaku. Ia tahu ibunya memang bersalah. Ia juga sadar uang di rekeningnya tidak akan cukup untuk menutupi utang ibunya yang menggunung. Perlahan-lahan Anjar melangkah mundur meninggalkan masalah itu begitu saja. Ia tidak peduli lagi pada ibunya asalkan dirinya sendiri selamat dari amukan para pria berbadan besar itu. Di dalam rumah Ibu Ratmi dilanda keputusasaan yang luar biasa. Ia telah kehilangan semua yang ia banggakan. Teman-temannya membencinya. Anaknya tidak bisa diandalkan. Di tengah tangisannya yang tak terkendali, otak Ibu Ratmi berpikir keras mencari jalan keluar. Ia teringat pada satu orang. Satu-satunya orang yang selalu menyelesaikan masalah keuangan keluarganya. Orang yang baru saja ia hina dan ia larang untuk datang ke pesta syukuran ini. Adel. Dengan tangan bergetar hebat Ibu Ratmi mengeluarkan ponsel dari dalam tasnya. Ia mencari kontak nama Adel dan segera menekan tombol panggilan. Terdengar nada sambung berulang kali dari ujung telepon. Ibu Ratmi terus menggigit bibirnya dengan cemas. Di dalam kamarnya yang sepi, Adel menatap layar ponselnya yang menyala menampilkan nama Ibu Ratmi. Senyum dingin kembali menghiasi wajahnya. Puncak dari rencananya akhirnya tiba. Adel membiarkan ponsel itu berdering selama beberapa saat untuk menyiksa batin ibu mertuanya. Setelah dirasa cukup, Adel menyentuh layar ponsel dan mendekatkannya ke telinga. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya diam menunggu suara dari seberang sana. Adel, tolong ibu. Tolong transfer uang sekarang juga. Rumah ini dikepung orang jahat. Mereka mau membunuh ibu. Tolong ibu Adel. Suara Ibu Ratmi terdengar sangat histeris di sela-sela tangisan yang menyayat hati. Terdengar embusan napas panjang dari seberang telepon sebelum Adel akhirnya memutuskan untuk membuka suara. Namun ia tidak membalas ucapan ibu mertuanya melalui sambungan telepon tersebut. Ia menekan sebuah tombol khusus pada layar laptopnya yang langsung menghubungkan saluran telepon genggamnya dengan sistem audio utama di rumah mewah itu. Kini saluran komunikasi Adel terhubung langsung ke seluruh penjuru rumah. Setiap sudut ruangan dari ruang tamu hingga halaman depan akan menggemakan suaranya. Adel menatap tajam ke arah layar yang menampilkan kekacauan di rumah tersebut. Ia melihat Ibu Ratmi yang sedang tersungkur di lantai sambil memegang ponsel di dekat telinga. Air mata wanita paruh baya itu membasahi wajahnya yang dipenuhi riasan tebal. Adel merasa sudah waktunya untuk mengakhiri penderitaan batin yang selama ini ia tahan sendirian. Ia mendekatkan wajahnya ke arah mikrofon laptop dan mulai berbicara dengan nada datar yang sangat dingin. Bukankah ibu bilang saya hanya bikin malu dan tidak boleh datang? Nikmatilah pesta syukuran rumah ibu malam ini. Suara Adel menggema dengan sangat lantang dan jernih melalui seluruh pengeras suara yang terpasang di rumah mewah itu. Suara itu terdengar seperti guntur yang menyambar di siang bolong. Semua orang yang berada di sana terdiam seketika. Para tamu undangan yang sedang berkerumun di halaman depan menghentikan langkah mereka. Pria berbadan besar yang memimpin kelompok penagih utang juga menurunkan alat pengeras suaranya. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan mencari sumber suara misterius yang tiba-tiba mengambil alih perhatian semua orang. Di dalam ruang tamu Ibu Ratmi terlonjak kaget. Ponsel yang ia genggam terlepas dari tangannya dan membentur lantai pualam. Ia menatap ke arah langit-langit ruangan dengan mata terbelalak lebar. Jantungnya berdetak sangat kencang hingga rasanya ingin meledak. Ia sangat mengenali suara itu. Itu adalah suara menantu perempuan yang selama ini selalu ia hina dan ia rendahkan. Adel melanjutkan ucapannya tanpa memberikan kesempatan bagi siapapun untuk mencerna apa yang sedang terjadi.
Ibu selalu memamerkan kepada teman-teman ibu bahwa Anjar adalah pengusaha sukses yang membangun rumah istana ini. Ibu selalu berkata bahwa saya adalah wanita miskin yang menumpang hidup pada kekayaan keluarga kalian. Malam ini saya ingin meluruskan semua kebohongan yang telah ibu sebarkan. Rumah mewah ini, tanah yang kalian injak sekarang, perabotan mahal yang ibu pamerkan, bahkan pakaian serta perhiasan yang melekat di tubuh Anjar saat ini semuanya dibeli menggunakan uang saya. Suara Adel mengalun tegas tanpa keraguan sedikit pun. Fakta yang ia ungkapkan bagaikan godam raksasa yang menghantam dada Ibu Ratmi dan Anjar. Anjar yang berdiri tidak jauh dari para penagih utang merasa kakinya kehilangan tenaga. Ia menyandarkan tubuhnya ke dinding pagar untuk mencegah dirinya jatuh pingsan. Seluruh tamu undangan mulai saling berbisik dengan nada penuh keterkejutan. Mereka menatap Anjar dengan pandangan merendahkan, menyadari bahwa pria yang selama ini bertingkah bak pangeran ternyata hanyalah parasit yang hidup dari uang istrinya. Saya adalah pemilik perusahaan properti yang membangun rumah ini. Rumah ini terdaftar sah atas nama perusahaan saya. Saya membangunnya menggunakan uang tunai dari rekening pribadi saya tanpa bantuan sepeser pun dari Anjar. Adel terus membongkar fakta demi fakta, menghancurkan dinding ilusi yang telah dibangun oleh ibu mertuanya selama bertahun-tahun. Anjar hanyalah direktur boneka yang tidak pernah menghasilkan apa-apa selain menghamburkan uang hasil kerja keras saya. Dan yang paling parah, ibu telah menggunakan nama dan data pribadi saya secara diam-diam untuk meminjam uang kepada pihak luar demi membiayai gaya hidup mewah ibu sendiri. Adel memberikan penekanan pada kalimat terakhirnya, memastikan semua orang mendengar dengan jelas kejahatan yang telah dilakukan oleh Ibu Ratmi. Para penagih utang yang berada di halaman depan langsung menoleh ke arah ruang tamu. Mereka kini menyadari bahwa wanita parubaya yang bersembunyi di dalam sana adalah penipu yang telah memanipulasi dokumen penting demi mendapatkan uang mereka. Kepada bapak-bapak yang datang untuk menagih utang, silakan selesaikan urusan kalian dengan Ibu Ratmi. Saya selaku pemilik sah rumah ini menegaskan bahwa saya tidak memiliki hubungan apa-apa dengan utang piutang tersebut. Segala bentuk pinjaman yang dilakukan oleh Ibu Ratmi adalah tanggung jawab pribadinya sepenuhnya. Namun saya persilakan kalian mengambil barang-barang berharga yang melekat pada tubuhnya, karena semua itu adalah hasil dari kejahatannya. Adel memberikan izin secara terbuka kepada para penagih utang. Pemimpin kelompok penagih utang itu tersenyum puas mendengar pernyataan Adel. Ia memberikan isyarat kepada anak buahnya untuk segera masuk ke dalam rumah dan meringkus Ibu Ratmi. Beberapa pria berbadan besar melangkah masuk melewati pintu utama yang terbuka lebar tanpa ada satupun yang berani menghalangi mereka. Para tamu undangan hanya bisa menyingkir memberikan jalan sambil menatap ngeri pada kejadian yang berlangsung di depan mata mereka. Di dalam ruang tamu, Ibu Ratmi berteriak histeris saat melihat pria-pria berwajah garang itu mendekatinya. Ia mencoba merangkak mundur namun tubuhnya tersudut di sudut ruangan. Jangan sentuh saya. Pergi kalian dari sini. Anjar, tolong Ibu Anjar. Ibu Ratmi memanggil-manggil nama putranya dengan suara serak. Namun Anjar hanya berdiri mematung di luar rumah, tidak berani melangkah masuk untuk membela ibunya. Ia terlalu sibuk memikirkan nasibnya sendiri. Para penagih utang itu tidak peduli dengan teriakan Ibu Ratmi. Mereka dengan kasar melucuti kalung berlian besar yang melingkar di leher wanita itu. Mereka juga menarik paksa gelang emas dan cincin mahal yang menghiasi tangan Ibu Ratmi. Wanita tua itu menangis meraung-raung, merasakan sakit fisik dan kehancuran mental yang datang secara bersamaan. Teman-teman arisannya yang masih berada di sekitar tempat itu hanya menyaksikan dengan tatapan dingin, tidak ada satupun yang berniat menolong. Mereka justru merasa jijik melihat kelakuan temannya yang ternyata seorang penipu kelas kakap. Untuk semua tamu undangan yang hadir di acara ini, saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya. Namun mohon maaf, pesta kepalsuan ini sudah berakhir. Saya meminta kalian semua untuk segera meninggalkan area properti saya sekarang juga. Waktu bertamu kalian sudah habis. Adel mengarahkan ucapannya kepada kerumunan tamu. Mendengar instruksi yang sangat tegas itu, para tamu undangan bergegas menuju kendaraan mereka. Mereka berjalan dengan langkah cepat, enggan berlama-lama di tempat yang kini penuh dengan ketegangan dan masalah hukum. Suasana halaman depan rumah yang tadinya mewah dan meriah kini berubah menjadi ajang pelarian massal. Kendaraan-kendaraan mewah milik para tamu mulai meninggalkan area perumahan secara bergantian, menciptakan suara bising dari mesin yang dipacu terburu-buru. Mereka pulang dengan membawa cerita memalukan yang pasti akan segera menyebar ke seluruh penjuru kota. Nama baik keluarga Anjar sudah tamat. Dan untuk Anjar beserta ibunya, waktu kalian di rumah ini tinggal 5 menit. Silakan angkat kaki dari properti saya sekarang juga sebelum petugas keamanan saya bertindak kasar untuk mengusir kalian. Ingat, semua barang mewah, perabotan dan fasilitas yang ada di dalam rumah itu adalah milik perusahaan saya. Kalian dilarang membawa satu barang pun dari tempat itu.
Adele menutup pengumumannya dengan nada yang sangat mutlak. Setelah mengucapkan kalimat terakhir itu, ia memutuskan sambungan audio dari laptopnya. Keheningan sejenak melanda rumah mewah tersebut, hanya diselingi oleh isak tangis Ibu Ratmi yang tertahan. Adele menyandarkan punggungnya di kursi kerja. Ia menghembuskan napas panjang merasakan beban berat yang selama ini menekan dadanya perlahan terangkat. Ia mematikan layar laptop dan segera bangkit dari kursinya. Ia merapikan pakaiannya melangkah keluar kamar dan berjalan menuju pintu depan rumah lamanya. Ia sudah menghubungi Bima pengacara pribadinya untuk menjemputnya dan berangkat bersama menuju lokasi rumah mewah tersebut. Pertunjukan puncak akan segera ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Adele berjalan keluar rumah dengan langkah mantap siap menghadapi kenyataan hidupnya yang baru tanpa kehadiran benalu yang merugikannya. Perjalanan dari rumah lama Adele menuju lokasi perumahan mewah itu memakan waktu sekitar 30 menit. Adele duduk dengan tenang di kursi belakang kendaraan mewah yang dikemudikan oleh sopir pribadi Bima. Di sampingnya duduk Bima sang pengacara andalan yang telah menyiapkan seluruh berkas legalitas untuk memastikan pengusiran malam ini berjalan lancar sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada percakapan panjang di antara mereka. Adele lebih banyak membuang pandangannya keluar jendela memperhatikan deretan lampu jalan yang menyala terang menyinari malam yang semakin larut. Pikirannya melayang mengingat kembali semua pengorbanan yang telah ia berikan untuk mempertahankan rumah tangganya. Ia telah memberikan segalanya mulai dari cinta harta hingga kesabaran yang tak berujung. Namun balasan yang ia terima sungguh menyakitkan. Pengkhianatan Anjar dan kelicikan Ibu Ratmi telah membunuh semua rasa kasih sayang di hati Adele. Kini yang tersisa hanyalah tekad baja untuk menegakkan keadilan bagi dirinya sendiri. Ia tidak akan mundur satu langkah pun. Kendaraan mewah yang membawa Adele melaju memasuki kawasan perumahan eksklusif tersebut. Dari kejauhan Adele sudah bisa melihat kerumunan orang yang masih tersisa di depan gerbang rumah mewahnya. Beberapa kendaraan milik tamu undangan masih ada yang terjebak dalam antrean keluar. Kehadiran kendaraan Adele langsung menarik perhatian semua orang yang ada di sana. Sopir memarkirkan kendaraan tepat di depan pintu gerbang utama yang kini dijaga ketat oleh puluhan petugas keamanan berseragam yang sebelumnya telah diinstruksikan oleh Bima. Petugas keamanan itu berdiri berjejer membentuk pagar betis mencegah siapapun masuk kembali ke dalam area rumah. Saat mesin kendaraan dimatikan, Bima segera turun lebih dulu. Ia berjalan mengitari kendaraan dan membukakan pintu untuk Adele. Adele melangkah turun dengan gerakan yang sangat anggun dan penuh percaya diri. Postur tubuhnya tegak memancarkan wibawa yang luar biasa. Tidak ada lagi sosok menantu penurut yang selalu menundukkan kepala saat dibentak. Yang berdiri di sana saat ini adalah seorang pemimpin perusahaan besar yang memiliki kekuasaan penuh atas aset-asetnya. Kehadiran Adele membuat suasana menjadi sangat hening. Para tamu undangan yang masih berada di lokasi menatap Adele dengan rasa takjub sekaligus malu. Mereka tidak menyangka bahwa wanita berhijab yang selama ini mereka anggap remeh dan kampungan ternyata adalah sosok penyokong dana utama di balik kemewahan yang mereka nikmati. Beberapa wanita sosialita yang sebelumnya ikut menertawakan Adele kini menundukkan wajah, mereka tidak berani menatap mata Adele. Anjar yang sedari tadi berdiri mematung di dekat taman depan langsung tersentak saat melihat kedatangan istrinya. Wajah Anjar terlihat sangat kacau. Kemeja mahalnya kusut berantakan dan rambutnya tidak lagi rapi. Pria itu berlari mendekati Adele dengan langkah gontai mencoba menembus barisan petugas keamanan. Namun dua orang petugas berbadan kekar langsung menahan tubuh Anjar dan mendorongnya mundur. Anjar meronta-ronta berusaha melepaskan diri dari cengkeraman petugas. Adele, dengarkan aku dulu. Tolong suruh orang-orang ini melepaskanku. Kita bisa bicarakan masalah ini baik-baik di dalam rumah. Ini urusan rumah tangga kita, Adele. Kamu tidak perlu melibatkan orang luar. Anjar memohon dengan suara bergetar memelas meminta belas kasihan. Ia masih berusaha menggunakan kartu suami untuk menekan Adele. Ia berharap Adele akan luluh seperti yang sudah-sudah. Adele menatap Anjar dengan pandangan yang sangat dingin dan kosong. Tidak ada lagi sorot mata penuh cinta yang biasa ia berikan kepada pria itu. Kita tidak punya urusan rumah tangga lagi, Anjar. Semua sudah selesai saat kamu memutuskan untuk mengkhianati pernikahan ini dan saat ibumu mencoba menghancurkan hidupku. Adele menjawab dengan nada datar tanpa emosi. Bima melangkah maju menempatkan dirinya di antara Adele dan Anjar. Pengacara itu membuka sebuah map tebal yang ia bawa dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen resmi yang telah ditandatangani dan dicap oleh lembaga hukum terkait. Bima mengangkat dokumen itu tinggi-tinggi agar bisa dilihat oleh Anjar dan semua orang yang ada di sana. Saudara Anjar, saya tegaskan kepada Anda bahwa rumah beserta seluruh aset yang ada di dalamnya ini adalah hak milik penuh dari perusahaan yang dipimpin oleh klien saya. Anda tidak memiliki hak atas sepeser pun properti ini.
Pernikahan Anda dengan klien saya tidak secara otomatis membuat harta perusahaan jatuh menjadi harta bersama. Secara hukum Anda dan ibu Anda saat ini berstatus sebagai tamu tak diundang yang menempati properti tanpa izin. Klien saya memiliki hak penuh untuk mengusir Anda detik ini juga. Bima menjelaskan kedudukan hukum secara tegas dan lugas menggunakan bahasa formal yang membuat Anjar semakin kehilangan kata-kata. Argumen hukum yang disampaikan Bima benar-benar menutup semua celah bagi Anjar untuk melakukan perlawanan. Pria itu sadar bahwa ia telah kalah telak. Di saat yang bersamaan Ibu Ratmi didorong keluar dari dalam rumah oleh beberapa petugas keamanan. Penampilannya sangat menyedihkan. Pakaian mewahnya terlihat berantakan. Tidak ada lagi perhiasan mahal yang menempel di tubuhnya, karena semuanya telah dirampas oleh para penagih utang. Wajah Ibu Ratmi sembab oleh air mata. Saat melihat Adel berdiri di depan gerbang, Ibu Ratmi langsung meronta dan mencoba berlari menghampiri menantunya itu. Ia menjatuhkan dirinya di atas tanah bersimpuh tepat di depan kaki Adel. Ibu Ratmi menangis tersedu-sedu memohon pengampunan. Adel, maafkan Ibu. Ibu sungguh menyesal. Ibu mengaku salah karena telah menghinamu dan menggunakan namamu untuk meminjam uang. Tolong ampuni Ibu Adel. Ibu tidak punya tempat tinggal lagi. Rumah lama kita sudah Ibu jual untuk membiayai pesta ini. Tolong izinkan Ibu tinggal di sini sebentar saja. Jangan usir Ibu ke jalanan, Adel. Ibu mohon. Ibu Ratmi meratap dengan suara serak memeluk erat ujung pakaian yang dikenakan Adel. Wanita tua yang tadinya sangat sombong dan angkuh itu kini benar-benar jatuh ke titik terendah dalam hidupnya. Ia membuang jauh-jauh rasa gengsinya demi mendapatkan belas kasihan dari orang yang paling ia sakiti. Adel menunduk menatap ibu mertuanya yang sedang bersimpuh di tanah. Hatinya tidak tersentuh sedikit pun. Air mata Ibu Ratmi tidak mampu menghapus luka panjang yang telah digoreskan oleh wanita itu selama bertahun-tahun. Adel perlahan melangkah mundur menarik pakaiannya dari cengkraman Ibu Ratmi. Lepaskan tangan Ibu. Jangan pernah menyentuh saya lagi. Penyesalan Ibu tidak ada artinya bagi saya. Ibu hanya menyesal karena Ibu ketahuan dan kehilangan segalanya, bukan karena Ibu merasa bersalah telah menyakiti saya. Adel mengucapkan kalimat itu dengan sangat tegas, memotong semua harapan yang tersisa di hati Ibu Ratmi. Adel kemudian menoleh ke arah Bima dan memberikan instruksi singkat. Bawa barang-barang pribadi mereka keluar dari rumah saya. Pastikan tidak ada barang milik perusahaan yang ikut terbawa. Bima menganggukkan kepala dan memberikan isyarat kepada para petugas keamanan. Dalam waktu singkat beberapa petugas keamanan mulai melemparkan barang-barang milik Anjar dan Ibu Ratmi dari dalam rumah ke arah jalanan. Pakaian, koper, usang, sepatu dan beberapa barang pribadi lainnya berserakan di aspal. Pemandangan itu disaksikan langsung oleh para tamu undangan yang tersisa dan juga para penagih utang yang masih menunggu di luar area pagar. Anjar hanya bisa berdiri mematung melihat barang-barangnya dilemparkan seperti sampah. Ia tidak memiliki keberanian sedikit pun untuk melawan. Sementara itu Ibu Ratmi terus menangis histeris meratapi nasibnya yang berubah 180 derajat dalam waktu kurang dari 1 jam. Adel memutar tubuhnya membelakangi kedua orang yang telah menghancurkan kepercayaannya itu. Ia berjalan kembali menuju kendaraan mewahnya tanpa menoleh ke belakang sedikit pun, meninggalkan Anjar dan Ibu Ratmi dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Malam itu menjadi saksi bisu kejatuhan kesombongan yang dibayar tuntas dengan rasa malu dan penyesalan yang tak berujung. Suasana di depan gerbang utama rumah mewah itu masih diselimuti ketegangan yang sangat pekat. Ibu Ratmi yang tadinya bersimpuh dan menangis memohon ampun kini perlahan bangkit berdiri. Air mata yang membasahi wajahnya berubah menjadi kilatan amarah. Ia menyadari bahwa segala usahanya untuk memancing belas kasihan Adel sama sekali tidak membuahkan hasil. Hati menantunya itu sudah tertutup rapat dan mengeras bagaikan batu. Rasa malu yang tak tertahankan karena diusir di depan banyak orang membuat Ibu Ratmi kehilangan akal sehatnya. Ia tidak lagi peduli pada harga dirinya yang sudah hancur lebur. Ia menunjuk tepat ke wajah Adel dengan jari telunjuk yang bergetar hebat. Kamu memang wanita tidak tahu diuntung, Adel. Kamu sengaja mempermalukan keluarga suamimu sendiri di depan semua orang. Kamu punya harta melimpah tapi kamu menyembunyikannya dari kami. Kamu membiarkan kami terlihat bodoh. Kalau saja sejak awal kamu jujur tentang kekayaanmu, aku tidak mungkin mencari pinjaman keluar. Ini semua salahmu. Kamu menantu yang durhaka. Kamu lebih mementingkan uangmu daripada kehormatan keluarga kita. Ibu Ratmi berteriak histeris melontarkan tuduhan-tuduhan yang sangat tidak masuk akal. Anjar yang mendengar teriakan ibunya langsung mendapatkan secercah keberanian palsu. Ia merasa mendapat dukungan untuk ikut menyalahkan Adel. Pria itu melangkah maju membusungkan dadanya berusaha terlihat berkuasa meskipun pakaiannya sudah sangat berantakan. Benar apa yang dikatakan ibu.
Kamu itu istri yang licik, Adele. Kamu menjebak kami. Kamu sengaja membiarkan kami mengadakan acara syukuran ini hanya untuk menghancurkan kami di saat kami sedang berada di puncak kebahagiaan. Kamu jahat, Adele. Kamu merusak nama baikku sebagai suami. Mulai detik ini aku pastikan semua orang tahu betapa buruknya sifat aslimu. Anjar berbicara dengan nada mengancam, berharap Adele akan merasa terintimidasi. Namun Adele sama sekali tidak terpengaruh oleh gertakan murahan tersebut. Ia berdiri tegak menatap ibu dan anak itu dengan tatapan yang sangat merendahkan. Kebodohan mereka sungguh sudah mencapai batas yang tidak bisa ditoleransi lagi. Bukannya menyadari kesalahan dan bertaubat, mereka malah sibuk mencari kambing hitam atas kehancuran yang mereka buat sendiri. Adele menghela napas panjang, merasakan kepuasan yang aneh mengalir di dalam dadanya. Ia memang sengaja menyimpan satu kartu as terakhir untuk malam ini. Kartu yang akan menghancurkan tidak hanya harga diri Anjar tetapi juga masa depannya. Bima, sang pengacara yang berdiri di sebelah Adele, segera mengeluarkan sebuah alat pengendali kecil dari dalam saku jasnya. Ia menekan sebuah tombol dan seketika itu juga kaca jendela berukuran raksasa di lantai 2 rumah mewah tersebut berubah fungsi menjadi sebuah layar proyektor yang sangat terang. Layar itu menghadap langsung ke arah jalanan tempat para tamu undangan dan penagih utang masih berkumpul. Semua mata kini tertuju pada layar raksasa tersebut. Keheningan kembali melanda menanti pertunjukan apalagi yang akan disajikan oleh pemilik rumah yang sebenarnya. Layar itu mulai memutar sebuah rekaman video yang sangat jelas. Video itu berasal dari kamera pengawas di sebuah kamar hotel mewah. Di dalam video tersebut terlihat sosok Anjar sedang berpelukan mesra dengan seorang wanita muda. Mereka tampak sangat intim, bercanda dan tertawa lepas tanpa beban. Wajah wanita muda itu terekam dengan sangat jelas saat ia menoleh ke arah kamera. Beberapa tamu undangan yang melihat video itu langsung terkesiap dan menutup mulut mereka dengan tangan. Mereka sangat mengenali siapa wanita muda yang ada di dalam video tersebut. Wanita itu adalah Vanira. Vanira adalah anak perempuan dari salah satu tamu kehormatan di acara syukuran tersebut. Ibu dari Vanira yang saat itu berdiri tidak jauh dari gerbang langsung mematung dengan mata terbelalak lebar. Jantungnya berdegup sangat kencang. Ia merasa bumi tempatnya berpijak runtuh seketika. Anak gadis yang selalu ia banggakan karena kesopanan dan pendidikannya ternyata memiliki hubungan gelap dengan pria beristri. Rasa malu yang luar biasa langsung menyergap dada ibu Vanira. Napasnya tersengal-sengal melihat kelakuan putrinya di layar raksasa itu diputar berulang-ulang di hadapan teman-teman arisannya. Anjar yang melihat video perselingkuhannya diputar secara publik langsung menjadi lemas tak bertulang. Wajahnya pucat pasi. Ia mundur beberapa langkah berusaha menyembunyikan wajahnya dari tatapan tajam orang-orang di sekitarnya. Rahasia paling kotor yang ia simpan rapat-rapat kini menjadi tontonan gratis bagi semua orang. Ia telah menggunakan uang Adele untuk membiayai gaya hidup mewah Vanira dan kini semuanya terbongkar dengan cara yang sangat menyakitkan. Anjar tidak bisa lagi mengelak atau memutarbalikkan fakta. Bukti yang terpampang di layar terlalu kuat untuk dibantah. Vanira yang sejak tadi bersembunyi di balik kerumunan tamu kini menjadi pusat perhatian. Semua orang menatapnya dengan pandangan jijik dan penuh cibiran. Vanira menundukkan wajahnya dalam-dalam menyembunyikan tangisannya. Ia tidak menyangka hubungannya dengan Anjar akan terbongkar di malam yang sama dengan hancurnya status sosial pria itu. Ibu Vanira yang sudah tidak bisa menahan amarahnya lagi langsung berjalan menghampiri putrinya. Sebuah tamparan keras mendarat tepat di pipi Vanira membuat suasana malam itu semakin tegang. Anak tidak tahu diri. Kamu membuat keluarga kita menanggung malu seumur hidup. Kamu merusak rumah tangga orang lain demi kesenangan sesaat. Mulai malam ini ibu tidak mau lagi melihat wajahmu bergaul dengan lingkungan ini. Ibu Vanira berteriak dengan suara bergetar menahan tangis. Ia menarik lengan Vanira dengan sangat kasar dan menyeret putrinya itu menjauh dari kerumunan. Mereka berjalan terburu-buru menuju kendaraan mereka meninggalkan Anjar yang kini benar-benar kehilangan segalanya. Kehilangan istri yang kaya raya, kehilangan status sosial, kehilangan tempat tinggal dan kehilangan selingkuhannya dalam waktu yang bersamaan. Ibu Ratmi yang menyaksikan semua kejadian itu merasa kepalanya berputar hebat. Ia tidak tahu menahu soal perselingkuhan anaknya dengan Vanira. Ia mengira Anjar adalah suami yang setia meskipun pemalas. Fakta baru ini menjadi pukulan telak yang menyadarkan Ibu Ratmi bahwa anak kebanggaannya ternyata jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Teman-teman arisannya yang tersisa kini menatap Ibu Ratmi dengan tatapan penuh kebencian. Mereka merasa muak berteman dengan wanita penipu yang memiliki anak laki-laki tidak bermoral. Satu persatu dari mereka mulai melangkah pergi meninggalkan Ibu Ratmi sendirian dalam kehancurannya. Adele hanya berdiri dengan tenang menyaksikan badai yang ia ciptakan menyapu bersih kehidupan Anjar dan Ibu Ratmi. Ia tidak merasakan penyesalan sedikit pun.
Apa yang terjadi malam ini adalah buah dari benih kejahatan yang mereka tanam sendiri selama bertahun-tahun. Adele telah membuktikan bahwa kesabaran seorang wanita memiliki batas dan ketika batas itu dilewati pembalasannya akan jauh lebih menyakitkan daripada penghinaan manapun. Adele menatap Anjar yang kini terduduk di aspal meratapi kebodohannya. Pria itu menutupi wajahnya dengan kedua tangan menangis seperti anak kecil yang kehilangan arah. Pertunjukan pengkhianatanmu sangat mengesankan, Anjar. Kamu memakan uangku untuk bersenang-senang dengan wanita lain sementara ibumu mencuri namaku untuk menumpuk utang. Kalian adalah pasangan ibu dan anak yang sangat serasi dalam merusak hidup orang lain. Tapi sayangnya permainan kalian harus berakhir malam ini. Tidak ada lagi uang yang bisa kalian curi. Tidak ada lagi fasilitas mewah yang bisa kalian nikmati. Silakan hidup dengan kehancuran yang kalian buat sendiri. Adele mengucapkan kata-kata itu dengan nada yang sangat pelan namun menancap tajam di hati Anjar dan Ibu Ratmi. Adele kemudian memberikan isyarat kepada Bima untuk melanjutkan ke tahap terakhir dari rencana besar ini. Hukuman sosial sudah diberikan dengan sangat sempurna, kini saatnya hukuman hukum yang mengambil alih. Malam semakin larut namun ketegangan di depan rumah mewah itu belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Angin malam yang berhembus dingin tidak mampu mendinginkan suasana hati Anjar yang kini hancur berkeping-keping. Ia masih terduduk di atas aspal dengan tatapan kosong menyadari bahwa hidupnya telah jatuh ke jurang terdalam tanpa ada tali yang bisa ia genggam. Ibu Ratmi yang berada tidak jauh darinya hanya bisa menangis sesenggukan meratapi nasib malang yang menimpa keluarganya. Barang-barang pribadi mereka berserakan di jalanan menjadi saksi bisu kejatuhan mereka malam itu. Para penagih utang yang sudah mendapatkan sebagian barang berharga milik Ibu Ratmi mulai bergerak meninggalkan lokasi. Mereka merasa urusan mereka malam itu sudah cukup terbayar dengan perhiasan yang mereka sita meskipun nilai utang secara keseluruhan masih tersisa banyak. Bima melangkah maju mendekati Anjar dengan membawa sebuah map tebal berlambang firma hukum tempatnya bekerja. Pengacara bertubuh tegap itu berdiri menjulang di hadapan Anjar memberikan kesan intimidasi yang sangat kuat. Ia membuka map tersebut dan mengambil beberapa lembar dokumen penting yang sudah dipersiapkan sejak beberapa hari yang lalu. Dokumen-dokumen itu adalah ujung tombak dari serangan terakhir yang akan memastikan Anjar tidak bisa lagi bangkit untuk merongrong kehidupan Adele. Bima melemparkan setumpuk kertas itu tepat ke pangkuan Anjar membuat pria itu tersentak kaget. Saudara Anjar, bacalah dokumen itu dengan teliti. Itu adalah surat gugatan cerai yang telah diajukan oleh klien saya ke pengadilan agama. Mulai detik ini hubungan pernikahan Anda dengan Ibu Adele sudah masuk dalam proses pemutusan secara hukum. Dan perlu Anda ketahui dalam surat perjanjian pranikah yang mungkin Anda tanda tangani tanpa membacanya di masa lalu tercantum dengan sangat jelas bahwa seluruh harta bawaan dan harta yang dihasilkan selama pernikahan oleh klien saya sepenuhnya menjadi hak milik klien saya. Anda tidak berhak menuntut harta gana gini sepeser pun. Bima menjelaskan isi dokumen itu dengan intonasi yang sangat datar dan profesional. Mata Anjar terbelalak lebar saat membaca barisan kalimat demi kalimat dalam dokumen tersebut. Tangannya bergetar hebat saat menyadari bahwa ia benar-benar akan diceraikan dan dibuang tanpa membawa uang sedikit pun. Harapannya untuk setidaknya mendapatkan sebagian dari kekayaan Adele musnah tak bersisa. Ia teringat kembali pada awal pernikahan mereka saat Adele menyodorkan sebuah dokumen tebal dengan alasan persyaratan administrasi. Anjar yang saat itu hanya tergiur oleh kecantikan Adele dan merasa dirinya sangat berkuasa langsung menandatangani dokumen itu tanpa membaca rinciannya. Ternyata dokumen itulah yang kini menjadi senjata pamungkas untuk menghancurkannya. Tapi bukan hanya itu yang menjadi masalah utama Anda malam ini, Saudara Anjar. Bima melanjutkan ucapannya membuat Anjar mendongakkan kepala dengan perasaan was-was. Di balik lembaran surat gugatan cerai itu terdapat bukti-bukti audit keuangan dari perusahaan klien saya. Kami menemukan fakta bahwa selama Anda menjabat sebagai direktur boneka Anda telah memalsukan banyak tanda tangan dan menggelapkan dana perusahaan dalam jumlah yang sangat fantastis. Uang itu mengalir ke rekening pribadi Anda dan rekening pihak ketiga yang sudah kami lacak keberadaannya. Tindakan Anda ini murni merupakan tindak pidana penggelapan dan pencucian uang. Kami sudah melaporkan kasus ini ke pihak berwajib dengan bukti-bukti yang sangat lengkap. Bima memberikan pukulan telaknya. Anjar langsung membuang dokumen itu ke tanah. Tubuhnya gemetar ketakutan. Ia merangkak mendekati Adele dan mencoba meraih ujung hijab wanita itu namun Bima dengan sigap menghalangi pergerakannya. Adele, tolong cabut laporannya. Aku mohon Adele. Aku janji akan mengembalikan semua uang itu. Beri aku waktu. Jangan penjarakan aku, Adele. Aku bisa mati di sana. Anjar menangis memohon dengan sangat menyedihkan. Ia membuang semua sisa harga dirinya demi menghindari jeruji besi. Adele menatap Anjar dengan sorot mata penuh kejijikan. Mengembalikan uangku. Dengan cara apa, Anjar?
Kamu bahkan tidak pernah bekerja seumur hidupmu. Kamu hanya tahu cara menghabiskan hasil keringat orang lain. Kamu menipu perusahaan menggunakan uang itu untuk membiayai wanita lain dan sekarang kamu memohon pengampunan. Hukum harus ditegakkan, Anjar. Kamu harus membayar semua perbuatanmu. Adele berbicara dengan nada yang sangat tegas dan tidak tergoyahkan. Ia telah membuang jauh-jauh rasa kasihan terhadap pria pengkhianat di hadapannya. Tepat setelah Adele menyelesaikan kalimatnya, suara sirene kepolisian terdengar meraung-raung dari ujung jalan. Beberapa kendaraan taktis kepolisian melaju mendekati area perumahan dan berhenti tepat di belakang barisan petugas keamanan Adele. Kehadiran aparat penegak hukum itu membuat suasana semakin mencekam. Beberapa petugas kepolisian berseragam lengkap turun dari kendaraan dan berjalan mendekati kerumunan. Komandan pasukan tersebut menghampiri Bima dan saling mengangguk memberikan isyarat bahwa mereka sudah menerima laporan dan siap melakukan penangkapan. Kami memiliki surat perintah penangkapan untuk saudara Anjar atas tuduhan penggelapan dana perusahaan. Komandan polisi itu mengumumkan dengan suara lantang sambil menunjukkan sebuah dokumen resmi. Dua orang petugas langsung mendekati Anjar mengangkat tubuh pria itu secara paksa dari aspal dan memborgol kedua tangannya. Anjar berteriak histeris meronta-ronta dan memanggil-manggil nama ibunya meminta pertolongan. Namun Ibu Ratmi hanya bisa menangis melihat anak semata wayangnya ditangkap tanpa bisa berbuat apa-apa. Tunggu sebentar, Pak Polisi. Adele melangkah maju memecah keributan kecil yang terjadi saat penangkapan Anjar. Ia menatap lurus ke arah komandan polisi itu dengan ekspresi tenang. Ada satu hal lagi yang perlu Bapak ketahui. Selama beberapa bulan terakhir saya mencurigai mantan suami saya ini terlibat dalam jaringan peredaran barang terlarang. Ia sering pulang dalam keadaan tidak stabil dan sangat emosional. Saya memiliki akses ke rekaman kamera keamanan di ruang kerjanya yang baru di dalam rumah ini. Dari rekaman itu saya melihat ia menyimpan sejumlah obat terlarang di dalam laci meja kerjanya yang terkunci rapat. Adele memberikan informasi yang sangat mengejutkan semua pihak yang ada di sana. Anjar membelalakan matanya dengan sangat lebar. Wajahnya yang tadinya pucat pasi kini berubah menjadi seputih kertas. Keringat dingin mengucur deras dari dahinya. Bagaimana Adele bisa tahu tentang rahasia paling gelap yang ia sembunyikan dengan sangat rapi? Anjar memang telah lama menggunakan uang hasil penggelapannya untuk membeli obat terlarang dan ia menyimpannya di tempat yang ia pikir tidak akan pernah tersentuh oleh siapapun. Ini fitnah. Dia berbohong, Pak Polisi. Saya tidak pernah menyentuh barang seperti itu. Anjar berteriak menyangkal dengan suara bergetar yang justru semakin memperlihatkan kepanikannya. Silakan periksa laci meja kerja di ruangan sudut lantai 1 rumah ini. Kuncinya bisa dibuka dengan paksa. Saya memberikan izin penuh kepada pihak kepolisian untuk melakukan penggeledahan di seluruh area rumah. Adele mempersilakan aparat hukum untuk membuktikan ucapannya. Komandan polisi segera memerintahkan beberapa anggotanya untuk masuk ke dalam rumah dan melakukan pemeriksaan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Adele. Bima memberikan jalan dan memerintahkan petugas keamanan untuk tidak menghalangi kerja kepolisian. Ketegangan memuncak saat semua orang menunggu hasil penggeledahan. Ibu Ratmi memandang Adele dengan tatapan penuh kengerian. Ia mulai menyadari bahwa menantu yang selama ini ia injak-injak ternyata memiliki kekuatan dan kecerdasan yang sangat menakutkan. Adele telah merencanakan semuanya dengan sangat sempurna, menyusun jaring laba-laba yang mustahil untuk dihindari. Beberapa saat kemudian petugas kepolisian keluar dari dalam rumah dengan membawa sebuah kantong plastik transparan berukuran sedang. Di dalam kantong itu terdapat puluhan bungkus kecil berisi obat terlarang yang ditemukan tepat di tempat yang disebutkan oleh Adele. Barang bukti ditemukan komandan. Jumlahnya cukup besar dan ini memperkuat dugaan penyalahgunaan serta kemungkinan peredaran. Petugas yang menemukan barang haram itu melaporkan temuannya. Temuan itu menjadi paku terakhir pada peti mati Anjar. Pria itu lemas ketika kakinya tidak lagi mampu menopang berat badannya. Ia pasrah saat ditarik paksa oleh petugas kepolisian menuju kendaraan tahanan. Hukuman yang akan ia terima kini berlipat ganda dan ia dipastikan akan menghabiskan waktu yang sangat lama di balik jeruji besi. Ibu Ratmi yang menyaksikan anaknya diseret masuk ke dalam kendaraan tahanan dengan tuduhan berlapis tidak lagi mampu menahan beban mental yang sangat berat. Pandangannya berputar, napasnya terasa sesak dan dunia di sekelilingnya menjadi gelap. Wanita tua itu jatuh pingsan di atas aspal dingin tepat di samping tumpukan barang-barang usangnya. Tidak ada satupun orang yang peduli atau berusaha menolongnya. Adele menatap tubuh ibu mertuanya yang tergeletak lemah itu dengan tatapan tanpa emosi. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling menyakitkan, namun itulah harga yang harus dibayar mahal oleh orang-orang yang serakah. Kendaraan kepolisian pun melaju meninggalkan lokasi membawa serta sumber kehancuran hidup Adele menjauh untuk selama-lamanya.
Keheningan malam terasa sangat menyiksa bagi Ibu Ratmi. Udara dingin berhembus menembus pakaian tipis yang ia kenakan membuat tubuh rentanya menggigil tanpa henti. Permukaan aspal jalanan terasa sangat keras dan beku saat ia perlahan membuka kedua matanya. Kesadarannya kembali secara bertahap membawa serta gelombang kenyataan pahit yang langsung menghantam dadanya. Pandangannya masih kabur namun ia bisa melihat bayangan kendaraan taktis kepolisian yang membawa Anjar semakin menjauh dan akhirnya menghilang di tikungan jalan. Anak kebanggaannya, tumpuan hidupnya dan satu-satunya harapan yang ia miliki kini telah direnggut darinya dengan cara yang paling memalukan. Ibu Ratmi mencoba menggerakkan jari-jarinya yang terasa kaku. Ia menopang tubuhnya dengan susah payah berusaha untuk duduk di tengah jalanan yang sepi. Tidak ada lagi keramaian tamu undangan. Tidak ada lagi suara musik yang meriah. Yang tersisa hanyalah kesunyian yang mencekam dan tumpukan barang-barang usangnya yang berserakan di sekelilingnya bak sampah yang dibuang sembarangan. Di depan gerbang rumah mewah itu Adele masih berdiri dengan tenang ditemani oleh Bima sang pengacara. Adele menatap tajam ke arah rumah megah yang berdiri angkuh di hadapannya. Bangunan itu awalnya direncanakan sebagai simbol kesuksesan namun kini baginya bangunan itu hanyalah monumen pengkhianatan yang menjijikan. Adele memutar tubuhnya perlahan menghadap Bima yang sedang merapikan dokumen-dokumen hukum ke dalam tas kerjanya. Adele memberikan instruksi terakhir sebelum ia benar-benar meninggalkan tempat itu selamanya. Bima, pastikan besok pagi tim pekerja segera datang ke sini. Saya ingin semua perabotan mewah yang ada di dalam rumah ini dikeluarkan dan disumbangkan ke panti asuhan serta panti jompo yang membutuhkan. Kosongkan seluruh isinya tanpa tersisa. Setelah itu ubah fungsi rumah ini secepatnya. Saya tidak ingin rumah ini ditinggali oleh orang-orang kaya yang serakah. Ubah tempat ini menjadi pusat penampungan bagi anak-anak jalanan dan para tunawisma. Jadikan tempat ini sebagai tempat berteduh bagi mereka yang benar-benar tidak memiliki tempat tinggal. Adele memberikan perintah dengan suara yang sangat mantap dan penuh wibawa. Bima menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Baik Bu Adele. Saya akan segera mengurus semua perizinan perubahan fungsi bangunan ini besok pagi. Tim pekerja juga akan saya kerahkan sejak matahari terbit. Perintah Ibu akan dilaksanakan dengan sempurna. Bima mencatat instruksi itu di dalam benaknya. Adele menoleh ke arah Ibu Ratmi yang sedang terduduk lemah di atas aspal. Tatapan Adele sama sekali tidak menyiratkan belas kasihan. Keadilan telah mengambil jalannya sendiri dan Adele merasa tugasnya di tempat ini sudah sepenuhnya selesai. Ia melangkah anggun menuju kendaraan bermotor miliknya. Pintu dibukakan oleh sopir dan Adele masuk ke dalam kabin yang hangat. Mesin kendaraan menyala memecah kesunyian malam dan perlahan melaju meninggalkan area perumahan mewah tersebut. Kepergian Adele menandai akhir dari era kebohongan dan awal dari penderitaan panjang yang harus ditanggung oleh Ibu Ratmi. Ibu Ratmi tertinggal sendirian dalam kegelapan malam. Petugas keamanan yang berjaga di depan gerbang mulai menutup rapat pintu besi raksasa itu, menguncinya dengan gembok besar yang terdengar sangat mengerikan di telinga Ibu Ratmi. Ia menatap nanar ke arah rumah yang sempat ia klaim sebagai miliknya. Kini ia terbuang seperti seonggok barang rongsokan. Perutnya mulai berbunyi menandakan rasa lapar yang teramat sangat. Sejak sore ia terlalu sibuk memamerkan diri di hadapan teman-temannya sehingga ia melupakan makan malam. Kini jangankan untuk makan, untuk membeli setetes air minum pun, ia tidak memiliki uang sepeser pun. Seluruh perhiasan dan barang berharga miliknya telah dirampas secara paksa oleh para penagih utang. Bahkan dompet kecil yang ia simpan di dalam saku pakaiannya juga ikut raib entah kemana saat keributan terjadi. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Ibu Ratmi merangkak mengumpulkan pakaian-pakaian usangnya yang berserakan di jalanan. Ia memasukkan pakaian-pakaian itu ke dalam sebuah koper besar yang resletingnya sudah rusak. Ia menarik koper itu dengan susah payah berjalan menjauh dari area perumahan mewah tersebut. Langkahnya tertatih-tatih. Kakinya terasa lecet karena sepatu yang ia kenakan sangat tidak nyaman untuk digunakan berjalan jauh. Ia terus menyusuri trotoar jalan raya berharap menemukan tempat untuk sekadar merebahkan tubuhnya yang remuk redam. Angin malam semakin berhembus kencang membawa serta titik-titik air hujan yang mulai turun membasahi bumi. Hujan rintik-rintik itu dengan cepat berubah menjadi guyuran hujan yang sangat lebat. Ibu Ratmi tidak memiliki tempat untuk berteduh. Ia memeluk erat kopernya mencoba melindungi sisa pakaiannya agar tidak basah kuyup, namun usahanya sia-sia. Pakaian yang menempel di tubuhnya basah total membuat rasa dingin menusuk hingga ke tulang sumsumnya. Ibu Ratmi melihat sebuah ruko perbelanjaan yang sudah tutup di pinggir jalan raya. Ia berjalan tertatih-tatih menuju emperan ruko tersebut berharap bisa berlindung dari terjangan hujan. Sesampainya di sana, ia menjatuhkan tubuhnya di lantai yang kotor dan berdebu. Ia menekuk kedua lututnya dan memeluk kakinya sendiri mencoba mencari kehangatan dari tubuhnya yang gemetar hebat. Ia teringat kembali pada masa lalunya.
Dulu ia hidup dengan sangat nyaman. Ia memiliki segalanya. Makanan yang berlimpah, tempat tidur yang empuk, dan teman-teman yang selalu memujinya. Semua itu ia dapatkan berkat kebaikan menantunya. Namun keserakahannya telah membutakan mata hatinya. Ia tidak pernah merasa puas. Ia selalu menuntut lebih banyak dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan pengakuan palsu dari lingkungan pergaulannya. Kini ia harus membayar harga yang sangat mahal atas semua kebusukan hatinya. Air mata penyesalan bercampur dengan air hujan yang membasahi wajahnya. Ia menangis terseduh-seduh menyadari bahwa penyesalannya datang terlambat. Tidak ada lagi jalan untuk memutar waktu kembali ke masa lalu. Di tempat lain yang jaraknya cukup jauh dari lokasi Ibu Ratmi, penderitaan serupa juga sedang dialami oleh Fanira. Wanita muda yang menjadi duri dalam rumah tangga Adel itu baru saja tiba di kediaman keluarganya setelah diseret paksa oleh ibunya dari acara syukuran. Pertengkaran hebat langsung pecah di ruang tamu rumah mereka. Ibu Fanira yang merasa harga dirinya diinjak-injak di depan rekan-rekan sosialitanya meluapkan seluruh amarahnya tanpa sisa. Fanira ditampar berkali-kali, dicaci maki dengan kata-kata yang sangat kasar dan direndahkan martabatnya. Ayah Fanira yang baru saja pulang bekerja dan mendengar kabar memalukan itu dari istrinya juga ikut mengamuk. Ia merasa sangat malu memiliki anak perempuan yang merusak rumah tangga orang lain demi harta duniawi. Malam itu juga Fanira diusir dari rumah keluarganya. Pakaian-pakaiannya dilemparkan keluar pintu. Orang tuanya menyatakan bahwa mereka memutus hubungan keluarga dengan Fanira dan tidak mau lagi mengakui Fanira sebagai anak. Pintu rumah ditutup rapat dan dikunci dari dalam. Fanira berdiri mematung di teras rumahnya sendiri di tengah guyuran hujan lebat. Ia menangis terseduh-seduh memohon dibukakan pintu, namun tidak ada jawaban dari dalam. Fanira meraih ponselnya mencoba menghubungi teman-temannya untuk meminta tempat menumpang sementara. Namun berita perselingkuhannya dengan Anjar sudah menyebar dengan sangat cepat di kalangan pergaulan mereka. Tidak ada satupun temannya yang mau merespons panggilan teleponnya. Mereka semua merasa jijik dan takut terseret dalam pusaran aib yang diciptakan oleh Fanira. Wanita muda itu kini menyadari bahwa kemewahan dan kesenangan sesaat yang ia dapatkan dari Anjar telah menghancurkan seluruh masa depannya. Ia melangkah gontai meninggalkan halaman rumah keluarganya, berjalan tanpa tujuan di bawah derasnya hujan malam itu, sama persis dengan nasib yang dialami oleh Ibu Ratmi. Dua orang pelaku kejahatan moral itu kini memetik hasil perbuatan mereka sendiri, merasakan dinginnya malam tanpa tempat bernaung dan tanpa orang-orang yang peduli pada nasib mereka. Waktu berlalu dengan sangat cepat, membawa perubahan besar dalam kehidupan orang-orang yang terlibat dalam pusaran konflik tersebut. 6 bulan telah berlalu sejak malam yang penuh ketegangan di rumah mewah itu terjadi. Adel kini duduk di kursi kebesarannya di lantai teratas gedung perkantoran megah miliknya. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui dinding kaca ruang kerjanya, memberikan kehangatan yang menyenangkan. Adel menyesap teh hangatnya, perlahan menikmati pemandangan kesibukan kota dari ketinggian. Wajahnya terlihat sangat cerah, memancarkan aura kebahagiaan dan kedamaian yang luar biasa. Perceraiannya dengan Anjar telah disahkan oleh pengadilan beberapa bulan yang lalu tanpa ada hambatan sedikit pun. Adel memenangkan seluruh hak atas hartanya tanpa harus membaginya sepeser pun dengan mantan suaminya. Sejak hari itu Adel merasa beban berat yang selama ini mengikat kakinya telah terlepas sepenuhnya. Ia bisa melangkah bebas menjalankan perusahaannya dengan pikiran yang jauh lebih jernih dan fokus. Bisnis properti yang dikelola oleh Adel mengalami lonjakan keuntungan yang sangat pesat. Reputasinya sebagai pengusaha wanita yang tangguh, cerdas, dan berintegritas tinggi semakin diakui oleh para kolega bisnisnya. Ia berhasil memenangkan berbagai tender proyek pembangunan berskala besar. Namun Adel tidak pernah melupakan janji yang ia buat pada dirinya sendiri. Rumah mewah yang menjadi saksi bisu kehancuran mantan suaminya itu kini telah sepenuhnya beroperasi sebagai pusat penampungan bagi tunawisma. Adel rutin mengunjungi tempat itu, memastikan semua fasilitas berjalan dengan baik dan para penghuninya mendapatkan kehidupan yang layak. Ia menyalurkan sebagian besar keuntungan perusahaannya untuk membantu orang-orang yang kesusahan. Adel menemukan kebahagiaan sejati dalam setiap senyum orang-orang yang ia bantu, kebahagiaan yang tidak pernah ia dapatkan saat hidup bersama Anjar dan keluarganya. Hatinya telah sepenuhnya sembuh dari luka masa lalu dan ia siap menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Kondisi yang bertolak belakang terjadi di dalam tembok penjara yang dingin dan lembab. Anjar duduk meringkuk di sudut sel tahanannya yang sempit. Tubuhnya terlihat sangat kurus dan tidak terawat. Rambutnya panjang acak-acakan dan tatapan matanya selalu kosong. Pengadilan telah menjatuhkan vonis hukuman penjara yang sangat panjang baginya. Ia terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan atas 2 kasus berat sekaligus, yaitu penggelapan dana perusahaan dalam jumlah masif dan kepemilikan obat terlarang. Di dalam penjara Anjar tidak mendapatkan perlakuan istimewa.
Ia harus berbaur dengan para tahanan lain yang seringkali memperlakukannya dengan kasar. Tidak ada lagi makanan enak yang dihidangkan di meja makan. Tidak ada lagi pakaian mewah yang menempel di tubuhnya. Tidak ada lagi wanita-wanita cantik yang menemaninya. Hari-harinya dipenuhi dengan rasa penyesalan yang menyiksa batinnya setiap detik. Ia seringkali menangis di tengah malam memanggil-manggil nama Adele memohon pengampunan yang ia tahu tidak akan pernah ia dapatkan. Hukuman yang ia jalani di dunia ini terasa seperti neraka yang tidak memiliki jalan keluar. Ia harus menghabiskan masa mudanya di balik jeruji besi meratapi kebodohannya yang menukar berlian berharga dengan tumpukan sampah yang tidak berguna. Sementara itu nasib Ibu Ratmi jauh lebih menyedihkan daripada yang bisa dibayangkan oleh siapapun. Wanita tua yang dulunya sangat gila hormat dan selalu memamerkan kekayaan itu kini harus berjuang mati-matian hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Ia tinggal di sebuah kamar sewaan yang pengap di sebuah pemukiman padat penduduk. Kamar itu sangat sempit hanya cukup untuk meletakkan sebuah kasur tipis yang sudah apek dan lemari plastik kecil. Untuk membayar biaya sewa bulanan dan kebutuhan makan sehari-hari Ibu Ratmi terpaksa bekerja kasar. Tidak ada satupun perusahaan yang mau mempekerjakan wanita parubaya tanpa keahlian sepertinya apalagi dengan rekam jejak sebagai penipu yang namanya sudah masuk dalam daftar hitam. Satu-satunya pekerjaan yang bisa ia dapatkan adalah menjadi tenaga kebersihan jalanan. Setiap hari sebelum matahari terbit Ibu Ratmi sudah harus berada di jalan raya menenteng sapu lidi panjang dan tempat sampah dorong. Ia mengenakan seragam pekerja kebersihan yang longgar dan usang. Tangannya yang dulu selalu dihiasi perhiasan mahal kini dipenuhi dengan kapalan dan luka gores. Punggungnya seringkali terasa nyeri akibat terlalu lama membungkuk menyapu dedaunan kering dan sampah plastik yang berserakan di jalan aspal. Panas terik matahari membakar kulitnya saat siang hari dan debu jalanan membuat napasnya seringkali sesak. Ia sering mendapat cacian dan klakson bising dari para pengguna jalan yang merasa terganggu dengan keberadaannya. Namun Ibu Ratmi tidak bisa membalas. Ia hanya bisa menundukkan kepala menelan kepahitan hidupnya dengan air mata yang mengalir dalam diam. Teman-teman sosialitanya dulu sering melintas di jalan yang ia bersihkan namun mereka selalu memalingkan wajah atau menutup kaca kendaraan rapat-rapat seolah-olah Ibu Ratmi adalah sumber penyakit menular yang sangat menjijikkan. Hukuman sosial itu jauh lebih menyakitkan daripada kelelahan fisiknya. Pagi itu cuaca kota terasa cukup sejuk setelah diguyur hujan deras semalaman. Jalanan masih menyisakan beberapa genangan air hujan di beberapa titik. Ibu Ratmi sedang menyapu jalanan di sebuah kawasan niaga yang cukup sibuk. Tubuhnya terasa sangat lelah karena semalam ia kurang tidur menahan sakit di persendian kakinya. Ia berjalan perlahan mengayunkan sapu lidinya menyingkirkan kotoran dari pinggir jalan. Ia tidak memperhatikan sekelilingnya terlalu fokus pada rasa sakit di tubuhnya dan rasa lapar di perutnya. Dari arah kejauhan sebuah kendaraan bermotor roda 4 yang sangat mewah melaju dengan kecepatan sedang. Kendaraan itu tampak sangat mengkilap dan elegan. Di dalam kendaraan itu Adele duduk di kursi penumpang bagian belakang. Ia baru saja selesai meninjau salah satu lokasi proyek pembangunan terbarunya dan sedang dalam perjalanan menuju kantor pusat. Adele menatap keluar jendela memperhatikan hiruk-pikuk kota. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada sesosok wanita parubaya berseragam kebersihan yang sedang menyapu jalan di tepi trotoar. Adele memicingkan matanya memastikan penglihatannya. Meskipun wajah wanita itu terlihat jauh lebih tua lebih kurus dan sangat kusam Adele langsung mengenali postur tubuh dan raut wajahnya. Itu adalah Ibu Ratmi. Kendaraan yang ditumpangi Adele melaju semakin dekat dengan posisi Ibu Ratmi berpijak. Roda kendaraan bagian kiri secara tidak sengaja melindas sebuah genangan air hujan yang cukup besar di pinggir aspal. Cipratan air keruh dari genangan itu melayang di udara dan mengenai bagian bawah celana serta sepatu usang yang dikenakan oleh Ibu Ratmi. Ibu Ratmi terkejut dan menghentikan ayunan sapunya. Emosinya langsung tersulut. Kelelahan yang menumpuk membuatnya sangat mudah marah. Ia mengangkat kepalanya dengan kasar bersiap melontarkan makian kepada pengemudi kendaraan yang dianggapnya tidak memiliki sopan santun tersebut. Namun kata-kata makian itu tertahan di tenggorokan Ibu Ratmi. Kendaraan mewah itu memperlambat lajunya dan kaca jendela penumpang bagian belakang turun secara perlahan dengan suara mesin halus. Dari balik kaca yang terbuka Ibu Ratmi melihat wajah Adele. Menantunya itu duduk dengan sangat anggun. Pakaiannya terlihat sangat elegan riasan wajahnya memancarkan kecantikan yang alami dan tatapan matanya sangat tenang. Adele menatap lurus ke arah mata Ibu Ratmi. Tidak ada senyum mengejek di wajah Adele. Tidak ada kata-kata hinaan yang diucapkan. Tidak ada kemarahan. Yang terlihat hanyalah tatapan datar yang menyiratkan kedudukan absolut. Adele seolah-olah sedang menatap orang asing yang tidak memiliki arti apa-apa dalam hidupnya. Mata Ibu Ratmi terbelalak lebar. Mulutnya terbuka namun lidahnya terasa keluh.
Pertemuan yang tidak terduga ini memberikan pukulan psikologis yang paling mematikan bagi Ibu Ratmi. Ia melihat secara langsung perbedaan nasib yang membentang sangat jauh di antara mereka. Adele berada di puncak kejayaan menikmati segala keindahan dunia sebagai hasil dari kerja keras dan kesabarannya. Sementara dirinya terperosok ke dasar jurang yang paling kotor sebagai bayaran lunas atas kesombongan dan kelicikannya. Kaca jendela kendaraan itu kembali naik secara perlahan menutup akses pandangan di antara mereka. Kendaraan mewah itu kemudian melaju meninggalkan Ibu Ratmi yang masih mematung di pinggir jalan. Debu jalanan beterbangan mengikuti arah laju kendaraan tersebut. Sapu lidi di tangan Ibu Ratmi terlepas dan jatuh ke atas aspal. Lututnya bergetar hebat tidak lagi mampu menopang berat badannya. Ibu Ratmi jatuh terduduk di tepi jalan tidak mempedulikan air kotor yang menempel di sepatunya. Ia menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya yang kasar dan mulai menangis terseduh-seduh. Tangisannya terdengar sangat memilukan memecah kebisingan jalan raya. Ia menangisi kebodohannya, menangisi hilangnya keluarga, menangisi kemiskinan yang mencekiknya dan menangisi karma yang datang dengan cara yang sangat sempurna dan tidak terbantahkan. Keadilan telah ditegakkan dengan elegan meninggalkan rasa puas yang luar biasa pada takdir yang menggariskan bahwa setiap perbuatan buruk akan selalu menemukan jalan pulang kepada pelakunya. Pertunjukan telah benar-benar berakhir dan pemenangnya terus melangkah maju merangkul kebahagiaan sejati yang pantas ia dapatkan.